Banyak kontroversi mengiringi perilisan film animasi Merah Putih One for All. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut bersama para narasumber. Sudah ada pengajar sinematografi IKJ, Pak Ensa Dijoko Santoso, dan sutradara film animasi Chandra Endra Putro. Selamat malam, Pak Chandra. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Chandra. Saya mau langsung saja sebagai yang telah menukangi banyak film animasi begitu ya. Bagaimana kemudian Anda menilai kontroversi yang timbul jauh sebelum film ini tayang pada 14 Agustus kemarin. Tapi rilisnya, trailernya ini sudah membanyak kritik dari berbagai macam pihak. Silakan, Pak. Saya rasa ada dua hal ya. Yang pertama adalah yang harus kita sadari bahwa semua orang bebas untuk membuat film. Mau filmnya baik, jelek, buruk, semua orang bebas untuk membuat film. Nah, bahkan kita sebenarnya tidak berhak melarang, artinya kita tidak berhak melarang orang untuk bikin film. Lalu kita juga tidak berhak melarang dia menayangkan filmnya atau bioskop menayangkan filmnya. Kita tidak berhak melarang itu. Ini kan soal demokratisasi film ya. Orang mau bikin film ya bebas-bebas saja, mau buruk, mau jelek. Itu satu hal. Hal berikut memang ada yang perlu diperhatikan dari filmmaker bahwa dunia animasi Indonesia itu sebenarnya penuh perjuangan. Kalau dicatat mungkin awal perjuangan di tahun 90 awal sampai sekarang itu para pelaku animasi Indonesia itu berusaha mati-matian untuk menaruh animasi pada posisi sebagai industri yang terpercaya secara bisnis ya. Artinya secara kualitas terpercaya, secara pengelolaan bisnis terpercaya. Nah itu dikerjakan hampir berarti 30 tahun, 35 tahun lah kira-kira dari sekarang. Nah memang puncaknya pada film Jumbo itu, artinya ketika film Jumbo itu muncul, maka menurut saya kalangan pebisnis atau investor itu mulai percaya bahwa oh ternyata industri film animasi Indonesia itu ada dan berjalan gitu ya. Nah ketika muncul film yang tidak memenuhi harapan masyarakat atau penonton, dia itu membuat para pejuang animasi, boleh saya sebut gitu ya, Indonesia tuh merasa kecewa karena itu bisa mengindikasikan orang mulai meragu kembali dengan film animasi Indonesia gitu loh. Nah meskipun menurut saya ketika ada film yang tidak memenuhi ekspektasi penonton, itu sebenarnya ujian buat para animator atau pembuat film animasi Indonesia untuk memperbanyak film-film animasi yang kualitasnya baik. Begitulah sebenarnya cara menjaga marwah kualitas animasi Indonesia. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Tapi Pak Chandra, kalau kita melihat kritik yang banyak juga, benar tadi Anda mengatakan bahwa berkaitan dengan kualitas ini akan memudarkan kepercayaan orang-orang terhadap animasi yang sudah dibangun puluhan tahun begitu ya. Pak Chandra, kalau Anda melihat dari film ini sendiri, One for All ini, menurut Anda apa yang membuat kenapa hasilnya seperti itu? Apakah dari sisi keterbatasan teknologi misalnya, atau mungkin keterbatasan anggaran misalnya, atau mungkin waktu pengerjaan yang singkat? Ya itu sih semua bisa ya, tapi mungkin harus dilihat begini. Sebuah film animasi itu ada dua hal. Yang satu adalah soal pencapaian ide. Ini berarti kita ngomong soal realitas animasi. Pencapaian realitas animasi itu maksudnya dunia khayalan yang ingin dia ciptakan dalam animasi ya. Nah itu pencapaian ide. Itu mau hasilnya bagus atau enggak itu tergantung, sini sangat subjektif, jadi tergantung oleh si pembuat filmnya. Menurut saya jangan-jangan memang pencapaian idenya dia baru sampai di sini dengan segala keterbatasan yang tadi disebut ya, dia sampai di sini gitu loh. Tidak ada masalah sebenarnya dengan pencapaian ide itu karena semua orang berproses. Ketika dia bikin film tuh dia berproses. Film kedua, ketiga mungkin makin membaik. Tapi ada satu lagi, ada yang namanya pencapaian komunikasi. Pencapaian komunikasi ini apakah film yang dia buat dengan pencapaian idenya itu memenuhi harapan penonton.
Begitu dia tidak memenuhi harapan penonton, ya seperti film Merah Putih ini, dia kemudian dihujat, dihina dan sebagainya. Tapi menurut saya secara pribadi, itu sebenarnya sebuah proses orang bikin film. Film pertama pasti tidak selalu ideal yang dia buat, bahkan mungkin jelek. Pak Chandra? Pak Chandra? Baik, pemirsa, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Chandra. Kami coba berusaha memperbaiki komunikasi. Saya coba menyapa kembali Pak Chandra, selamat malam. Baik, sambil kita menunggu Pak Chandra memperbaiki komunikasi dengan kami, menarik beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi bahwa apa yang dibangun oleh para filmmaker dari film One for All. Baik, Pak Chandra, nampaknya kami sudah kembali terhubung. Tadi kita sempat mengalami kendala komunikasi sehingga kami terputus mendengarkan penjelasan Anda. Silakan dilanjutkan kembali, Pak Chandra. Iya, maaf. Iya, tadi sampai mana jadi saya lupa. Sampai mana tadi? Hal-hal yang dihadapi oleh para filmmaker. Jadi apa? Oh ya, jadi ketika dia punya pencapaian ide, mungkin film yang sekarang ini yaitu pencapaian ide sampai di situ, gitu ya. Dan buat saya nggak ada masalah karena dengan segala kendala yang tadi disebutkan. Nah, masalah kedua adalah pencapaian komunikasi. Ini soal apakah film tersebut memenuhi harapan penonton. Kalau dia tidak memenuhi harapan penonton, maka akan mengalami nasib seperti Merah Putih ini. Dia akan dihujat, dihina, dan sebagainya. Tapi buat saya itu tidak ada masalah. Karena memang proses filmmaker itu ya seperti itu. Film-film awalnya mereka mungkin tidak ideal, bahkan mungkin jelek ya. Tapi kalau memang passion dia tuh ingin membuat film, maka dia akan memperbaiki di film berikutnya. Memperbaiki pencapaian idenya, memperbaiki cara membaca pasar atau harapan penonton. Rasanya suatu hari siapapun yang awalnya bikin filmnya kurang ideal atau bahkan jelek akan menjadi baik filmnya. Beberapa teman saya mungkin 6-7 tahun yang lalu filmnya buruk, tapi tahun lalu dia memenangkan Piala Citra untuk film pendek, gitu loh. Artinya memang begitulah proses membuat film. Nah, kekeliruan kita ketika film Merah Putih muncul, kita memposisikan diri sebagai pengadil bahwa kalian syarat bikin film adalah filmnya bagus. Kalau nggak bisa bikin film bagus, jangan bikin film. Itu kan absurd ya. Nah itu, jadi seolah-olah jadi begitu. Lalu merasa bahwa itu film nggak boleh tayang. Loh, kalau mau tayang nggak tayang bukan urusan filmmaker, itu urusan studionya yang menayangkan. Rasanya studio pasti juga sudah punya kriteria untuk film seperti apa aja yang boleh ditayangkan kan ya. Jadi jangan salahkan pembuat filmnya kalau dia bisa menayangkan di 21 atau apa gitu. Itu dia yang menjadi masalah Pak Chandra. Menjadi pertanyaan dan banyak dikritiki oleh netizen juga ini Pak Chandra, bahwa mengapa kemudian film seperti dengan kualitas seperti ini bisa mendapatkan slot tayang di bioskop di saat semua publik memiliki ekspektasi yang cukup tinggi dengan film animasi yang tayang di bioskop seperti Jumbo terakhir. Kemudian muncul film seperti ini di saat banyak mungkin ya film Indonesia yang antri untuk mendapatkan slot di bioskop. Tapi film Merah Putih One for All dengan kualitas seperti itu banyak mendapat sorotan, bisa diberikan slot tayang. Seperti apa Anda melihat hal ini? Saya pikir sebenarnya itu urusannya bioskop ya, atau dalam hal ini 21xx1 ya. Itu urusannya dia. Mungkin mereka punya kriteria atau kebijakan tersendiri. Nah, kalau yang menurut pengamatan saya ya, yang dikomplain oleh teman-teman sineas ketika ada berapa ratus ngantri, itu pasti ketika mereka meminta slot mungkin di atas 100 layar ya, gitu loh. Nah, dari berita yang saya terima hari ini, kan mereka cuma dapat 8 layar. 8 layar dari sekian ratus yang dimiliki oleh 21, itu sebenarnya menurut saya adalah ya bonus saja. Saya nih ada nih 8 layar nih, mau nggak?
Nah, sebagai pembuat film pertama, saya pun akan melakukan hal yang sama. Saya terima, dikasih satu aja saya terima. Kalau saya ya, gitu loh. Nah, jadi saya rasa fenomenanya seperti itu yang terjadi di kasus film Merah Putih ya, gitu. Apakah melihat ada kaitan dengan misalnya dari sisi anggaran pembuatan film? Kan ramai ini Pak Chandra yang menyoroti bahwa anggaran pembuatan film ini sampai 6 miliar katanya ya, meskipun pihak film Merah Putih membantah bahwa itu bukanlah dana publik, mereka mengatakan demikian. Tapi dengan kisaran atau gambaran anggaran seperti itu, apakah hasilnya memang bisa hanya sebatas ini saja atau mungkin bisa lebih luar biasa lagi kalau sepengalaman Anda? Pertama minta maaf, ini koneksi buruk ya. Jadi saya rasa begini, orang dikasih uang 1 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar, ujungnya adalah seberapa pengalaman dia dalam hal mengejar pencapaian ide dan pencapaian komunikasi. Jadi walaupun dia dapat uang 20 miliar, kalau memang pencapaian idenya masih lemah, ya ini masalah pengalaman, segala macam, kemudian pencapaian komunikasi masih lemah, ya pasti jelek juga. Atau tidak sesuai harapan. Tapi kalau dia dikasih uang 1 miliar, tapi dia tuh sudah punya kemampuan pencapaian ide yang baik atau mumpuni, lalu dia bisa membaca pasar, hasilnya pasti sesuai dengan harapan penonton. Karena dia kemudian dia akan memilih realem animasi yang sesuai dengan budgetnya. Dengan uang 1 M ini saya bisa bikin realitas animasi seperti apa ya? Realem animasi seperti apa yang bisa saya eksekusi, kan begitu. Jadi ini isunya menurut saya bukan soal angkanya 6,7 miliar lalu hasilnya kenapa seperti itu. Bukan, ini sebenarnya soal bagaimana mereka bisa mengejar realem animasi yang ingin mereka bangun. Sebenarnya itu, dan sebenarnya 6,7 miliar juga kita nggak tahu pasti kan itu benar apa enggak, gitu loh. Tapi pokoknya berarti kabar sih besar atau tidaknya anggaran itu tidak mempengaruhi kualitas filmnya Pak Chandra ya? Sebagian besar tidak. Memang orang bilang gini, itu kalau bikin film syaratnya biayanya 30 miliar. Enggak sih, bukan. Bikin film bagus itu syaratnya bukan biaya. Bikin film bagus itu syaratnya bagaimana Anda membangun realem film Anda yang bisa Anda eksekusi. Sebenarnya itu, gitu loh. Itu. Baik, bagaimana kemudian dengan ada juga beberapa yang mempermasalahkan soal pemilihan karakter-karakter katanya yang dibeli dengan harga murah di marketplace misalnya. Apakah memang seperti ini biasanya terjadi dalam lingkar sutradara film animasi kita di Indonesia? Ya, ini sih gini, selama pembelian itu secara legal benar, ya tidak ada yang bisa disalahkan kan. Kalau dia tidak ilegal, mencuri, ya dia ada kasus hukum gitu loh. Tapi rasanya semua filmmaker sih bebas-bebas saja untuk melakukan itu. Seperti orang kalau bikin film syuting ya live action, dia akhirnya beli stock shot. Setahu saya dulu pun adegan-adegan dari luar negeri pun begitu ya, film pesawat take off, pesawat mendarat ya, itu rasanya mereka footage semua beli. Ngapain mereka capek-capek syuting ya, karena footage-nya banyak, itu dilakukan. Nah sekarang tinggal kembali si pembuat film atau filmmakernya, seberapa rela dia menganggap karya ini sebagai karya yang benar-benar dia buat dari cara dia berkreasi. Kalau saya bikin filmnya film drama gitu, tapi kemudian harus ada action, pesawat mendarat atau pesawat take off. Saya nggak akan syuting pesawat itu, saya ambil aja footage gitu loh. Nah, kalau animasi mungkin melakukan hal yang sama, tapi kemudian animasi sedikit berbeda. Ketika kita membuat semua shot itu kan kita biasanya sutradara punya punya idealisme bahwa ini adalah gambar atau adegan yang saya buat, gitu loh. Tapi itu kan pilihan hidupnya dia ya. Kalau menurut dia, karakter itu saya nggak perlu rancang, nggak perlu saya buat. Ketika saya merancang karakternya sudah jadi, lalu saya lihat di market ada yang mirip-mirip, saya beli aja itu,
begitu. Itu kan cara dia mengejar pencapaian idenya dia. Nah, selama itu legal, saya rasa tidak ada isu apapun, gitu loh. Menurut saya ya. Baik, Pak Chandra, itu kan tadi pandangan netizen yang mungkin tidak memiliki latar belakang perfilman di animasi misalnya. Karena kalau Pak Chandra sendiri melihat film ini dari sisi pemilihan karakter, kemudian kualitas, itu seperti apa Pak Chandra? Ya, dia tidak memenuhi ekspektasi. Ekspektasi saya khususnya nggak memenuhi. Artinya menurut saya film ini harusnya film animasi nggak seperti ini nih. Nggak memenuhi ekspektasi saya. Itu aja gitu loh. Ya kalau orang lain bilangnya jelek, buruk, busuk. Kalau bahasa saya, dia menjadi jelek, buruk, atau busuk karena tidak memenuhi ekspektasi penonton atau tidak memenuhi ekspektasi saya. Begitu. Baik. Pak Chandra, tadi penting Anda mengatakan bahwa film ini mempengaruhi puluhan tahun para pembuat film animasi dibangun sampai kemudian kita mendapatkan film yang luar biasa bagus kemarin di Jumbo itu ya. Seberapa besar dampaknya terhadap kepercayaan penonton kita di Indonesia terhadap film ini, film animasi khususnya? Karena film ini. Ya, saya yakin sekarang yang tadinya para filmmaker itu seperti mendapat angin dengan kesuksesan Jumbo, lalu dia mengajukan atau presentasi ke investor dan sebagainya, investornya setuju. Semenjak ada film ini, investor pasti akan mempertanyakan, ini filmnya bener nggak mau dibuat bagus? Nanti jangan-jangan seperti film itu pasti akan. Tapi buat saya nggak apa-apa, karena itulah tantangannya. Jadi meskipun Jumbo itu menjadi lokomotif membawa angin segar, para filmmaker animasi Indonesia tetap harus berjuang untuk meyakinkan investor bahwa film dia itu baik dan bisa dieksekusi dengan baik. Sebenarnya begitu. Gitu Artinya Anda mau mengatakan bahwa ini bisa menjadi satu batu ganjalan nih bagi para pembuat film animasi berikutnya. Karena ada film ini misalnya akan menjadi, misalnya seleksinya akan makin ketat misalnya karena ada film Merah Putih ini, Pak Chandra. Iya benar, tapi kan bisa dilihat dari dua hal. Hal pertama adalah dia menjadi batu ganjalan gitu ya. Hal kedua adalah ya memang dia akan menguji si filmmaker itu, benar nggak kalian bisa bikin film bagus. Bisa nggak bisa dieksekusi? Kan dua hal itu kan sebenarnya sama-sama, yang satu kelihatannya mengganjal itu buruk, tapi begitu ternyata itu adalah tantangan, menantang kita filmmaker, itu kan hal yang baik, gitu loh. Jadi ini memang pisau bermata dua, gitu loh. Pak Chandra, tadi kita kembali mengenai mendapatkan slot tayang di bioskop itu. Apakah Anda melihat ada faktor eksternal yang mengintervensi misalnya pihak bioskop agar film ini tayang? Kalau Anda melihat? Dari pengalaman saya sih nggak ada. Agak sulit mengintervensi XS1 itu. Agak sulit gitu ya. Jadi kalau sampai itu terjadi, ya itu mungkin dia dapat surat dari presiden, tapi itu kan mustahil ya. Itu hal yang mustahil gitu loh. Jadi kalau pengalaman saya itu sulit gitu. Baik, Pak Chandra, saya ingin closing statement dari Anda terakhir mungkin apa pesan-pesan yang Anda sampaikan kepada para pembuat film animasi di Indonesia agar betul-betul harus diperhatikan agar ini tidak terulang kembali. Oke, memang kita sebagai pelaku film animasi Indonesia, kita punya kewajiban moral menjaga marwah kualitas film animasi Indonesia. Tapi untuk menjaga marwah itu, yang harus kita lakukan adalah sebanyak-banyaknya memproduksi film animasi yang baik dan bagus. Itu sebenarnya. Baik, ada tanggung jawab moral. Tapi kalau saya boleh bertanya satu lagi Pak Chandra, ada nggak sih yang mengawasi industri film animasi, khususnya di Indonesia begitu, yang bisa menentukan ini layak atau nggak layak misalnya? Ya nggak ada, ini kan pasar bebas ya. Oke. Ya, nggak ada. Oke, baik. Ya. Pak Chandra, terima kasih Pak Chandra. Intinya adalah ada kewajiban moral dari seorang pembuat film begitu ya, karena harus memenuhi ekspektasi publik seperti apa film yang akan disajikan, kemudian belum lagi akan menjaga iklim industri film ini agar tetap sehat jalannya ke depan. Terima kasih banyak Pak Chandra sudah membagikan pengalaman pandangan kepada kami di Berita Satu Tam. Selamat malam, salam sehat. Ya. Selamat malam juga ya. Mari. Pemirsa, berikutnya Presiden Prabowo Subianto telah berpidato